damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu pagi ini, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Saya akan bacakan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 18. Yeremia 17 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ia pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Jangan engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Horas dan Shalom. Inilah khotbah pertama di Cirebon ini setelah menjadi pendeta resort. Saya terus terang bersuka cita boleh bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Aleda kubo Tuhan mula saudaramu. Berarti kita sama-sama dalam sukacita. Walaupun memang sebelum saya ditempatkan di sini, saya sudah pernah khotbah di sini. Kira-kira 20 tahun yang lalu kayaknya. Itu sudah lama. Tapi setelah menjadi pendeta resort, inilah yang pertama buat kita. Lalu yang kedua, kita saling mengoreksi. Inilah sound system kita yang baru setelah disumbang oleh Pak Imron. Ini masih uji coba. Artinya HKBP majelis dengan sukacita menerima sumbang saran dari kita demi ketentraman kita beribadah untuk hari-hari yang akan datang. Nah saudara, sehubungan dengan khotbah ini, semua orang pasti ingin bahagia, benar? Gak ada orang yang gak mau bahagia. Semua orang ingin pasti bersenang dan bersuka cita. Semua orang pasti menginginkan ketenangan, hidupnya nyaman, jauh dari segala persoalan dan pergumulan. Lihat epistel kita tadi. Bahkan Paulus sendiri di tengah-tengah penderitaannya juga dia bisa bersuka cita. Saya tidak tahu apakah kita mendapatkan sukacita itu atau tidak. Suku mazua mulai. Las doroham. Ingat, saya tahu pergumulanmu banyak. Saya tahu kesusahanmu banyak. Banyak hal yang membuat kau bisa mundur. Tapi saya harus katakan, raih sukacita. Menangkan bahagia. Jangan karena berbagai persoalan penyakit yang kita alami, bahagia itu menjadi hilang dari hidup kita. Hanya saja saudara, saya harus ingatkan bagaimana saudara mendapatkan kebahagiaan itu. Sebab kita harus jujur, banyak orang demi mendapatkan ketenangan dan kebahagiaannya dia harus mengorbankan orang lain. Dia tidak mau tahu dengan perasaan orang. Dia tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain. Yang penting dia bahagia. Orang lain susah dan menderita, yang penting dia senang. Ada sikap orang seperti itu.
Tapi saya harus ingatkan saudara, jangan sekali-kali kamu bahagia, orang-orang yang di sekelilingmu harus menderita, harus menjadi orang yang mengalami persoalan demi mendapatkan bahagia. Ada juga orang demi bahagianya dia mengorbankan nilai, norma, budaya yang ada. Yang penting dia senang. Sekalipun orang lain akan terganggu, sekalipun nilai-nilai moral sudah dilewati, yang penting dia bahagia. Saya mau ingatkan kepada orang muda-muda, apalagi remaja ini, tawuran, ugal-ugalan, narkoba, pesta-pesta yang memabukkan. Saudara bahagia di sana, tapi orang lain sudah kamu ganggu, nilai-nilai moral, nilai budaya sudah kamu ganggu. Bahkan saudara, ada juga orang yang hanya memilih bahagia dan demi sukacitanya, bukan hanya orang lain dikorbankan, bukan hanya nilai dan aturan dikorbankan, bahkan Tuhannya pun diabaikan. Lihat betapa banyak orang sekarang ini hanya demi bahagianya dia tidak mau tentang Tuhan. Dia tidak mau tahu dengan Tuhan yang mencipta dan memelihara hidupnya. Dia tidak mau tentang Tuhan yang sangat menyayangi dia dalam segala hal. Saya harus katakan, tidak ada satu hal apapun yang saudara terima dalam kehidupanmu ini kalau bukan karena penciptaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Lalu sekarang kenapa banyak orang seenaknya harus mengabaikan itu, lalu memilih Allah lain demi kebahagiaannya sendiri? Kita harus jujur saudara, ada istilah sekarang ini konversi agama. Konversi agama itu adalah perubahan batin yang terdapat dalam diri seseorang. Dia dengan gampang mengabaikan, dia dengan gampang meninggalkan agamanya yang sebelumnya, lalu beralih kepada agama lain. Dan itu sepertinya menjadi tren budaya yang sangat-sangat dihidupi orang-orang zaman ini. Saya tidak tahu saudara, keluarga siapa yang menghadapi ini hanya demi sebuah kebahagiaan, hanya demi sebuah sukses. Tuhan yang dia percaya harus dia tinggalkan. Memang harus kita akui banyak faktor pergumulan hidup. Banyak orang yang tidak tahan dengan siksaan pergumulan hidup, lalu karena berbagai persoalan dan siksaan itu dengan gampang dia menyalahkan Tuhannya, lalu meninggalkan, memilih Allah yang lain, memilih agama lain. Walaupun kita akui ada juga orang muda yang hanya karena faktor lingkungan atau karena orang-orang yang dia kagumi, dia gampang berpindah kepada agama yang lain. Dan saya juga tidak tahu, karena persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, imannya juga bisa tergadaikan dalam banyak hal. Nah saudara, ini sengaja saya ajak saudara merenungkan ini, agar kita jangan hanya terjebak dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sebab bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi lihat, sekalipun mereka bangsa yang terpilih, bangsa ini adalah bangsa yang sering mengecewakan Tuhan. Sedikit saja permintaannya tidak dicukupi oleh Tuhan, sedikit saja keinginannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mereka gampang bersungut-sungut, lalu mundur, lalu memilih menyembah agama lain. Saudara ingat bagaimana peristiwa di kaki Gunung Sinai? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa itu ada di kaki Gunung Sinai itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka membuat patung lembu emas dan mereka menari-nari sambil menyanyi, menyembah itu. Lihat pergeseran ini. Satu sisi Tuhanlah yang Tuhan yang mereka percayai, tapi di sisi lain karena kebutuhan yang tidak tercapai harus beralih kepada Allah yang lain. Dan saudara, inilah yang terjadi dalam nats ini. Yeremia sangat bergumul melihat keadaan bangsa itu yang jauh dari Tuhan, yang murtad dari Tuhan, yang seenaknya tidak mau konsisten beriman kepada Tuhan.
Lalu lihat Yeremia 17 ayat 1 itu. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Lihat, itu artinya bahwa mereka telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain. Mereka mengandalkan manusia, mengandalkan hidupnya. Tapi lihat, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan menuliskan itu dengan pena. Yang menjadi pergumulan sekarang, saya harus ingatkan kita semuanya, tidak ada dosa-dosamu yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tuliskan itu. Tuhan tahu itu. Mengatur, ingat, mulai tadi pagi kau sudah begini. 1. Ingat para suami, kemarahanmu tadi pagi tidak beralasan. 2. Yang ketiga, ingat kata-kata kebohonganmu tadi pagi. Artinya saudara, jangan ada yang bisa berusaha menyembunyikan itu. Tuhan tahu sampai seluk-beluk hatimu. Saya tidak tahu, sambil senyum bisa orang berdosa? Bisa? Ya, orang senyum belum tentu itu karena sukacita. Bisa saja senyum orang, mati kau di situ. Mampus dia kan? Dia senyum melihat itu. Sebab ada perilaku orang, kalau sudah orang lain menderita dia senang. Lihat itu, sudah mampus dia kan? Sakit dia. Sambil senyum itu loh. Artinya saudara boleh mendesain wajah ini, saudara boleh pura-pura senyum, tapi yang ada dalam hatimu itu juga Tuhan sangat mengetahui itu. Dan ingat, tidak ada orang yang bisa selamat karena dosanya. Murka Tuhan pasti akan datang. Gak tahu dengan apa yang terjadi sekarang ini. Sudah banyak hal-hal yang di luar nalar dan cara berpikir kita apa yang terjadi. Saya selalu berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah marah. Lihat panas bumi sekarang ini. Saya tidak tahu, setelah 3 hari di sini, mulai saya berkaca, saya lihat wajah saya, wah sudah mulai hitam ini, saya begitu. Yang dari hitam menjadi hitam lagi, bayang. Bisa karena cuaca, bisa karena banyak hal. Saya tidak tahu kita menyadari itu atau tidak. Panas bumi ini. Makanya maaf, setelah saya di sini saya bercoba berjalan-jalan di sekitar gereja ini. Lihatlah cara kita buang sampah di sekitar gereja ini. Maaf bagi yang merokok. Tolong puntung rokokmu, jangan asal buang di tengah gereja ini. Ini di sana puntung rokok, di sana puntung rokok, di sana puntung rokok. Ini harus kita jaga. Sampahlah yang membuat berbagai bencana dalam hidup. Artinya kalau kita tidak bisa mendesain itu, kita mau apa dalam hidup ini? Tuhan pasti marah. Maka saudara, dari berbagai hal pergumulan yang kita alami, duka yang kita alami, maka datanglah nats ini mengajak dan mengingatkan kita. Yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi dengan trio Hosana ini. Luar biasa. Walaupun itu lagu yang sudah biasa, tapi melalui lagu itu kita diajak merenung bahwa orang yang berharap, yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, itulah orang yang makin mengenali siapa Tuhan itu. Dan bagaimana dia menerjemahkan Tuhan itu dalam kehidupannya. Orang boleh bergumul dalam banyak hal, tetapi sekali dia yakini dan imani bahwa dia tidak boleh putus harapan dalam hidupnya, itulah kekuatan dan keselamatannya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya harus katakan Bapak Ibu, pikiran bahkan segala pengalaman kita
serta apa yang ada di dunia ini dengan segala isinya sangatlah terbatas. Sekalipun dunia ini dengan semua yang disediakannya memberikan kesenangan kepadamu, pertanyaan saya, bisa kekal atau tidak? Pikiranmu bisa merekayasa dan mendesain banyak hal. Pengalamanmu bisa berbicara tentang banyak hal. Dunia ini boleh menyediakan segala kenikmatan dan kesenangan bagimu. Tapi saya harus katakan, itu terbatas. Saya tidak tahu kalau saudara punya pergumulan dan persoalan, apa yang saudara lakukan ketika persoalan itu datang. Kalau saya memang, kalau sudah mendesak, langsung healing saya memang. Dan pergilah entah kemana, atau ke Kuningan atau kemana lah, yang bagi dia itu menyenangkan. Lalu fotolah dia di situ dengan bestiku, lagi healing. Lalu selesai itu masuk Facebook, kami bersama bestiku. Hebat kan? Tapi pertanyaannya, setelah pulang dari sana persoalanmu selesai? Persoalan atau amat tai dua tuh. Pulang healing, begitu sampai di rumah dilihat amat tai itu aman. Lihat, nggak menyelesaikan. Ada juga orang kalau ada persoalannya langsung cari restoran, mencari makanan paling enak. Makanya lihat, orang punya masalah bisa nggak mau makan, tapi bisa juga makin banyak makan. Kenapa Eda makin gemuk? Banyak persoalanku sekarang lah. Karena semua dinikmati. Tapi pertanyaannya, setelah kamu menikmati pulang ke rumah, masalah di situ? Tetap di situ. Kalau saya memang ada masalah, langsung kujumpai temanku. Aku cerita, ku tumpahkan semuanya. Setelah kau tumpahkan, selesai. Besok di pasar sudah kau diceritakan. Begini rupanya guru menurung itu, sudah tahu aku rahasianya. Lihat, bertambah masalah. Saya tidak tahu bapak-bapak di sini. Kalau istrimu lagi masalah ada di rumah, biasanya dia langsung apa? Ada ibu-ibu kalau ada masalah langsung masuk ke kamar, tidur satu hari dan nangis di situ. Dari dalam diintiplah suaminya, makan apa tidak? Mampus dia, nggak makan dia hari ini lalu situ. Padahal kau nggak tahu, dia sudah diam-diam pergi ke warung. Artinya saudara bisa saja kamu mencari alasan lain, cara lain untuk menemukan kebahagiaan dan melepaskan dari seluruh persoalan itu. Pasti itu terbatas dan tidak pernah selesai. Tapi persoalanmu hanya akan bisa selesai kalau Tuhan kamu jadikan sumber pengharapan dan keselamatan bagimu. Amin. Itu makanya lihat 17 ayat 11-nya itu, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak telurnya. Siapa yang mengandalkan dunia ini dengan cara-cara dunia ini, mengandalkan cara berpikirnya, mengandalkan pengalamannya, itu hanya seperti ayam yang mengerami yang bukan telurnya. Hanya sesaat, sebentar dia akan tahu itu bukan anaknya. Makanya jangan cari yang gampang, jangan cari yang instan, jangan cari yang sementara, tapi setiap ada persoalanmu, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Sekarang saya mau ajak saudara renungkan sebentar, lalu lihat salib ini. Inilah Tuhan kita itu. Ingat semua persoalanmu. Saya tahu itu banyak, tapi coba ingat satu hal yang paling memberatkan. Inilah yang membuat kau susah sekarang. Sudah? Ingat, merenung, gak usah pikirkan dulu yang lain. Ingat sebentar persoalanmu itu, lalu sekarang lupakan. Jangan ingat itu lagi. Buat lansia di sini, kalau penyakit sudah ada dalam tubuhmu, sekarang lupakan dulu penyakit itu. Kalau anak menantumu bikin persoalan sama kamu, sekarang lupakan dulu. Lihat ini. Lalu setelah saya katakan ini,
tahta kemuliaan. Ayo sama-sama. Tahta kemuliaan, luhur sejak semula, tempat kudus bagi kita. Tuhanlah pengharapan. Amin. Wah, lubang kok. Saya harusnya selesai. Saya tahu masalah itu masih di situ semuanya. Tapi saya akan terus mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Dialah Allah yang dari dulu menjadi kemuliaan, luhur bagiku, kudus bagiku. Dialah pengharapanku. Maka saya harus katakan, seberat apapun masalahmu, jangan pernah kehilangan harapanmu. Hari esok pasti lebih baik. Seberat apapun pergumulanmu, yakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang terbaik bagimu. Amin. Saya mau ajak kita sebentar berenung. Apa yang saudara bawa ke Cirebon ini? Lalu ketika saudara mendapatkan itu, pertanyaan saya sekarang, itu karena hebatmu atau tidak? Itu karena kepintaranmu atau tidak? Tapi Tuhan yang memelihara hidupmu. Dialah pengharapanmu yang sungguh-sungguh. Amin. Toema tua kalansia unak kolan nahat siti bebere. Paulus mapamereng mutu Tuhani. Ibana do sabuloni. Dialah pengharapan kita yang sesungguhnya. Seluruh tahapan hidupmu sudah dimenangkan. Amin. Bagi yang masih muda, berjuanglah. Saya tahu sulit, saya tahu banyak tantangan dan kesusahannya, tapi yakinlah, setelah hujan dan badai, mentari akan datang. Berkat Tuhan akan datang kepada kehidupan. Amin. Siapa di sini sudah umur 35, jodoh belum ada? Berharaplah kepada Tuhan. Setelah ibadah ini, jodohmu nanti kamu ketemu di depan gereja. Ini yang harus dibangun. Jangan lemah, jangan mundur, jangan kalah. Hidup harus kita menangkan. Maka lihat, barang siapa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dan menjadikan Tuhan sumber pengharapannya, yang pertama, dia tidak akan mendapat malu. Lihat hebatnya Tuhan. Kamu tidak boleh tinggal karena kata-kata manusia, tapi kamu harus yakin dengan firman Tuhan. Saya baca saudara Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sudah. Dunia ini boleh berkata-kata tentang kehidupanmu, saya harus bilang, firman Tuhan berkata, kamu tidak akan dipermalukan. Ini kuota yang harus kita miliki. Ini kuota yang tidak boleh diambil orang dari kehidupan kita. Maka miliki kualitas sejati, jati diri yang kokoh. Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat. Semua orang bilang dia akan mati terbakar. Tapi keajaiban Tuhan datang. Mereka diselamatkan. Diselamatkan. Mereka tidak mendapat malu. Maka dalam hidupmu sekarang ini, selama Tuhan adalah pengharapanmu, maka kamu akan dimenangkan dan tidak dipermalukan Tuhan. Saya mau ajak saudara, sebagai orang tua, jadilah contoh, jadilah model, jadilah panutan. Bagaimana saudara memenangkan pergumulan, sehingga anak cucumu nanti akan mengenang, opuku, bapakku, dia adalah opung dan bapak yang hebat. Dia selalu kuat memenangkan hidupnya. Amin. Kepada gadis-gadis juga di sini, kalau cari jodoh ya, cari laki-laki yang tangguh. Jangan langsung terima. Dek, setelah kuliah lihat sepertinya abang sudah jatuh cinta sama kamu. Langsung dia pikir, ya Tuhan terima kasih sudah ada dia. Jangan dulu, tolak dulu. Maaf bang, sudah ada yang lain di hatiku.
Berjuang apa tidak? Akan itu. Ini kau pikir sekali ngomong langsung dapat? Emang dia siapa? Tapi lihat dulu berjuang apa tidak. Karena memang orang tua ini juga ya, nikahlah kau, mama sudah tua, sudahlah siapapun. Datanglah dua, Tuhan siapapun yang datang akan kuterima. Belum. Anakmu ini enak aja. Maka siapapun. Saya kan pasti mau mencari yang terbaik. Pasti. Udah ngadok kisok ora jomblo malu soalnya soalnya sopas do itu. Lalu yang kedua saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan pengharapan hidupnya tidak akan dilenyapkan. Lihat, tidak akan dilenyapkan. Jadi gak usah takut masa depan. Tuhan sudah berjanji masa depan akan terbuka bagimu. Kenapa mesti takut? Maka saya harus katakan kepada orang-orang muda di sini, tiru contoh pengalaman orang tua kita ini. Datang ke Cirebon tanpa modal apa-apa. Masih ada di sini yang tanpa masuk dulu datang ke Jawa ini? Sebenarnya perantauan pertama adalah Jakarta. Tapi di Jakarta nggak kuat, maju ke pinggir. Ke Bekasi dulu, nggak kuat di Bekasi, masuk ke Cirebon. Nggak mau mundur, menang. Dia menangkan hidupnya di Cirebon ini. Benar nggak? Lihat, selama kita yakin bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, kekuatan apapun akan dimenangkan. Siapa di sini mau mendapatkan jabatan yang terbaik? Jangan patah, jangan mundur. Tuhan tidak akan melenyapkan. Tuhan akan menimbulkan kamu suatu saat. Iko siat Cirebonon doho terpasu-pasu. Amin. Tuau Petrus gotu diriku setelah ditempatkan ke Cirebon. Dari Cirebon saya akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Jangan bilang, di mana kau tinggal? Di Jakarta. Jakartanya di mana? Ke Jawa Barat lah. Di mana itu? Di Cirebon. Bilang aja Cirebon, kenapa tidak? Cirebon ini adalah tanah kanan bagimu. Cirebon ini adalah tanah pusaka bagimu. Amin. Ido saya bagak-bagak buhit tahu nama Tuhan kami. Saya tahu pergumulanmu itu. Saya baca bagi saudara Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Asal jangan berbuat jahat. Bertobatlah. Kalau ada kejahatan kurangi sikit-sikit. Kan itu. Tiba-tiba baik pun nanti kau susah juga. Ada istilah bahasa Batak, topu burju. Heran nggak melihat orang seperti itu? Kalau di kampung kami di Lagu Boti, kalau orang topu burju, neng mate nama hurwa itu dibilang. Jangan begitu, biar berproses. Tapi harus semakin baik. Buat Cirebonon semakin baik kok. Huida majuhamu. Bahkan Tuhan akan menjadi sumber air hidup baginya. Lihat, kamu tidak akan dipermalukan, kamu tidak akan dilenyapkan, dan Tuhan akan menjadi sumber air hidup bagimu. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata-kata siapa ini? Yesus kan? Bagi siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Kamu tidak akan haus lagi. Lalu datang datang Yohanes 14 bilang lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Selama Tuhan menjadi sumber air hidupmu, datang kepada Dia, nikmati segala anugerah Tuhan, kamu tidak akan haus lagi. Makanya pulang dari gereja jangan langsung holsoan. Akan apalah hari ini? Apalagi pas firman ini, kamu tidak akan haus lagi. Amin. Lihat nanti Amang, istrimu ini setelah sampai di rumah, gimana nanti dia responnya? Kalau sudah mendengarkan firman ini, Pak, inilah air hidup yang sudah saya nikmati itu. Makanan kesukaanmu sudah kusajikan hari ini. Oh, bisa alang beda monah. Enak itu, bertobatlah. Lalu yang berikut masih bisa kan? Karena ini khotbah pertama jadi agak panjang dia.
Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan. Bagi siapa yang berpenyakit, saya katakan Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan bagimu. Amin. Yakini. Karena jujur semua orang pasti pernah mengalami penyakit. Benar? Dan penyakit itu bisa penyakit jasmani dan bisa penyakit rohani. Saya klasifikasi dulu dengan dua ini. Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani, apa keluhanmu? Pergi ke dokter. Deteksi. Sehingga penyakitmu ditemukan. Lalu dokter kasih resep. Beli obatnya. Lalu makan sesuai resep. Kalau sekali 3 kali sehari, makan 3 kali, jangan makan 4. Akhirnya situ harus sesuai aturan. Gimana pun kau caranya berdoa, obatmu nggak kau makan, gimana mau sembuh? Walaupun tetap mengandalkan Tuhan. Sudah? Makanya ini kalau lansia bertemu, yang dibicarakan pasti apa? Rumah sakit, jadwal dokter, obat. Nggak apa-apa, karena memang sudah usia. Tapi sambil berdoa, opung Allah ngobakmi, unang lupa ho. Itu penyakit jasmani. Tapi sekarang penyakit rohani. Kalau mau saya ambil ini penyakit rohani, ini adalah orang yang gampang marah, iri hati, kecewa, gampang putus asa. Penyakit ini? Penyakit. Maaf, kemarin saya di sermon Paralado saya bilang begini. Kalau ada orang yang hanya kerjaannya mengkritik terus, lalu mencari kesalahan orang terus, itu juga penyakit. Maka kalau ada di gereja ini kerjaannya hanya mengkritik terus, ngamar sahid to kawan. Pamelum sahidmu. Sadar? Sahid ini? Masahid, kenapa tidak mau melihat yang baik? Bere kamu maju tak kasbo ikon. Mau lo di bere kamu di YouTube sama dia mabayang kamu. Dukon di bere kamu kenyataan nah. May bagasar roham. Pasti ada yang bilang ini, ordo HP. Ya. Kenapa enggak bilang mau lihat sama Tuhan? Sudah bertemu dengan pendeta mengatur. Kenapa mesti ordo HP? Kritikan itu. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bersama dengan orang-orang Cirebon. Ada sebuah lagu, liriknya begini. Teganya hatimu, permainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianatiku, hancurnya jiwaku, di depan mataku kau bercumbu. Yang menarik ini, sakitnya itu sampai di sini. Lihat, kalau sampai sakitnya itu di sini, hanya karena kata-katamu, bertobat kamu, murka Tuhan pasti akan datang. Kalau bangsa ini dibuang, hartanya dirampas, haknya diambil, kau boleh selamat selama hidupmu. Anak keturunanmu ingat, jangan karena kata-kata dan dosamu, penyakitmu, anak-anakmu harus terhukum. Ini pergumulan. Maka tolong masing-masing menjaga. Bahasa gabi itu kamu hubere kate. Nasional dulu. Nah. Maka hati-hati. Apakah kata-katamu itu adalah kata-kata yang menguatkan atau tidak? Jangan-jangan kata-katamu itu sudah menghancurkan orang. Gabi posate. Sumber kesembuhan kita adalah Tuhan kita itu. Maka saudara, Mazmur 103 ya 2-3. Oh, saya baca dulu Yeremia 17 ayat 14. Kalau bisa bersama-sama kita baca. Tolong dulu tampilkan di slide.
Yeremia 17 ayat 14. Bisa? Mana? Yeremia 17 ayat 14. Nasi sibe para hai? Atau handphone kita aja kita baca, handphonenya. Oke, Yeremia 17 ayat 14. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sekarang ingat, apa penyakitmu? Penyakit fisik, penyakit rohani. Ingat ya, jangan penyakit orang dipikirkan. Kadang repot kita minta ampun. Orang yang penyakitan kau yang repot, karena kau memikirkan penyakitnya. Sekarang penyakitmu yang kau pikirkan. Apa penyakitmu? Kalau itu penyakit fisik, kalau itu penyakit rohani. Sudah? Setelah kau ingat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Tahu dong? Malum bu sahimi? Kemalum dah? Mulak siag garijau sahimi kemalum. Amin. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lihat resep berikut. Kalau sudah engkau menerima kesembuhan dari Tuhan, tugasmu sekarang menyembuhkan orang. Caranya apa? Ampunilah kesalahannya. Sudah dia lihat gerak ini. Saya sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Sekarang tugas saya adalah menawarkan kesembuhan itu. Karena Tuhan adalah kepujianku. Ampunilah seorang akan yang lain. Amin. Wah, boleh kita saling mengampuni? Kita mulai dari nol. Lupakan masa lalu. Mungkin ada di sini yang tidak kau sukai. Sudah bertahun-tahun kamu tidak menyukai dia. Ampunilah kesalahannya. Amin. Kita mulai dari nol. Kita mulai. Hubereng majon non. Yang ketiga, Tuhanlah perlindungan kita dari segala malapetaka. Lihat. Hebatnya kalau Tuhan itu menjadi pengharapan bagi kita. Tuhan adalah perlindungan kita dari segala malapetaka. Lihat, untuk keselamatan manusia membutuhkan apa itu? Rumah. Melindungi dari terik matahari dan dinginnya malam, dan tempat istirahat yang baik. Tidak cukup hanya di situ. Demi ketenteramannya, kenyamatannya, keselamatannya, orang bikin satpam. Benar? Kalau ada duit ya. Tidak cukup hanya di situ, pasang CCTV. Sehingga di handphonenya bisa dia pantau di mana hartanya, di mana rumahnya. Demi keselamatan itu. Lihat dalam berkendaraan pun sekarang, bagaimana teknologi otomotif sudah makin canggih. Yang dipikirkan otomotif sekarang dengan teknologinya yang makin canggih adalah bagaimana orang mengendarai bisa senyaman mungkin. Bahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan raya, teknologi otomotif sudah diselesaikan. Bagaimana orang dihindari dari kematian sehingga dia tetap selamat. Artinya saudara, dari segi duniawi kita berusaha mendesain, mengupayakan agar kita selamat. Tapi saya harus katakan, apapun yang kau buat, kau jadikan benteng keselamatanmu, itu juga terbatas. Tapi barang siapa yang menjadikan Tuhan menjadi perlindungannya, 24 jam kamu akan dilindungi. Amin. Ada orang bilang tidur itu sebenarnya sudah setengah mati, sehingga orang tidak sadar. Makanya lihat banyak orang ketika tidur langsung lewat kan itu. Jadi kalau kita selamat paginya itu, terima kasih Tuhan, Engkaulah perlindunganku sepanjang malam. Amin. Baru lihat suamimu, terima kasih Tuhan, dia juga hidup satu malam ini. Engkaulah tempat perlindungan. Kan ini.
Ini hebatnya Tuhan menjaga. Artinya saudara, apa yang dikatakan oleh Pemazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah. Saya tahu pergumulanmu masih di situ semuanya. Tapi melalui khotbah ini, saya katakan bagi saudara, Tuhanlah pengharapan. Biarlah Tuhan kita jadikan tempat pengharapan kita. Kita boleh bergumul dalam harapan kita kepada Tuhan. Masa depan kita akan menjadi masa depan yang gemilang. Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan bagimu. Dan terakhir, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan bagimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sungguh mengajar kami untuk menjadikan Tuhan menjadi pengharapan bagi kami. Kami tidak mau menjadikan dunia ini dengan segala kenikmatannya menjadi sumber pengharapan dan sukacita bagi kami. Hanya Tuhanlah yang patut dan pantas. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kesembuhan kami. Dan Tuhanlah perlindungan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini dalam seluruh perjalanan hidupnya. Jika menghadapi berbagai persoalan dan benturan dalam hidup, sakit, penyakit, bahkan ekonomi, Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan seorang anak bagi keluarga Jepri Sianturi dan Ibu Boru Bagariang. Terima kasih atas kesehatan anak dan kami berdoa buat pemulihan ibu kami Boru Bagariang. Agar di dalam Tuhan dia semakin dipulihkan. Kami berdoa buat jemaat yang baru, Bapak Richard Simajuntak, Ibu Ira Melati Silalahi, Bapak Adiguna Sinaga, Ibu Nopawati Situmorang. Berkati mereka menjadi jemaat yang taat dan setia. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan di tengah-tengah gereja ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Nyonya Es Butar-Butar Borusia Lagan, Hamanurung Borusi Sinurat, Roni Nainggolan, Frans Silaban, Michelle Seren Nauli Silaban, Nathanael Safir Butar-Butar, Nyonya G Silaban Boru Banjar Nahor, Nyonya E Hutapia Boru Huta Gaul, Nyonya Erpak Pahat Boru Nainggolan, Nyonya Hasibarani Boru Siahan, Glory Pasaribu, Bapak J Hasitumorang. Kami serahkan semua mereka kepada Tuhan. Pulihkan kesehatannya, berkati segala obat yang mereka makan agar menjadi sumber kesehatan. Kiranya kesehatan mereka di dalam Tuhan boleh semakin pulih dan kami boleh bersama bersama kembali. Demikian juga yang ulang tahun, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Parhalado dan seluruh jemaat-Mu ini. Seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan dalam 1 minggu ini, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus. Amin.